Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafid Al-Jauzi, selaku instruktur foto dari kelompok suara.com. Nah, jadi pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas itu mengenai human interest. Nah, apa itu human interest? Sebelum kita meneliti dan lebih jauh lagi. Nah, jadi human interest itu termasuk salah satu dari teknik fotografi. Nah, jadi apa itu human interest? Human interest itu merupakan potret dari kehidupan seseorang yang menimbulkan ketertarikan, yang menimbulkan simpati bagi orang yang melihatnya. Nah, jadi yang dimaksud dari human interest itu eh, modelnya itu mesti face up ya. Jadi yang menampilkan wajah, mimik, muka. Nah, sebagai contohnya gayaan. Nah, jadi kebudayaan itu bisa dimasukkan ke dalam human interest karena kita ini sebagai orang yang melihat foto tersebut bisa merasakan apa yang ada di dalam foto tersebut. Oke, jadi next tips dan trik dalam memotret human interest. Nah, kita ambil salah satu contoh. Contohnya yang ada di gambar. Jadi dari fotonya bisa kita identifikasi ini sebagai foto seorang nenek yang sedang memungut sampah. Nah, objeknya mana? Yaitu potret dari sang nenek ini. Dari gambarnya kita bisa mengetahui apa yang dikerjakannya, apa yang dilakukannya, sehingga akan memberikan rasa simpati dari diri kita sendiri saat kita melihat dari foto tersebut. Nah, kemudian apa tips dan trik dalam memotret human interest? Langsung kita bahas. Yang pertama itu survei lokasi. Jadi survei lokasi ini sangatlah penting. Jangan sampai misalkan kita belum riset lokasi, sehingga lokasi yang diambil itu daerahnya terlalu becek atau basah. Nah, itu bisa menjadi kendala. Kemudian yang selanjutnya itu melakukan cek perlengkapan. Jangan sampai ketika kita sudah sampai di lokasi kita lupa membawa kamera atau memori. Nah, kemudian yang kemudian harus kita perhatikan itu kamera. Kalau misalkan daerah lokasi yang akan kita datangi itu begitu gelap, jangan lupa bawa flash. Kemudian tips berikutnya jangan lupa kita itu meminta izin buat memotret. Nah, izin itu perlu, jangan sampai kita itu kalau foto kemudian posting lalu dituntut sama orang yang kita potret. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian tips selanjutnya jangan sampai kita membuat kegaduhan di daerah spot atau di daerah yang akan kita foto tersebut. Jadi sebagaimana kita pahami, fotografi itu menurut dari KBBI yaitu proses melukis atau menulis menggunakan media cahaya. Jadi fotografi itu merupakan salah satu media dari berekspresi, dari mengkomunikasikan suatu gambar sehingga memberikan kita berbagai sudut pandang, memberikan kita persepsi dari foto yang kita lihat tersebut. Kemudian di sini ada unsur-unsur dalam melakukan pemotretan. Jadi ada yang namanya shutter speed, aperture, ISO. Nah, jadi shutter speed itu uh, menunjukkan kecepatan, kecepatan atau waktu dari objek yang akan kita potret. Kemudian aperture itu memberikan efek bokeh. Jadi bokeh itu semacam blur ya dari foto tersebut. Kemudian ISO. Jadi ISO itu istilahnya pencahayaan dari kamera. Semakin kecil ISO-nya, maka semakin halus, semakin clear lah foto yang kita potret. Dan semakin besar maka akan menciptakan efek apa ya? Semacam pasir gitu. Dan tentunya ISO ini berpengaruh terhadap bagaimana kita memotret lokasi yang akan kita potret. Jadi misal lokasinya malam, itu ISO-nya dipertinggi. Jadi pengaplikasiannya itu kita harus menyeimbangkan antara ketiga hal ini.
antara shutter speed, antara aperture, antara ISO sehingga menghasilkan foto yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kemudian next, komposisi. Jadi apa itu komposisi? Komposisi adalah metode kita dalam menempatkan berbagai benda yang terpotret sehingga menghasilkan. Nah, bagaimana teknis dari komposisi? Teknisnya salah satunya itu rule of thirds. Jadi komposisi yang paling umum digunakan. Nah, di mana jadi rule of thirds ini itu bagaimana kita mengatur 4 titik sehingga meletakkan objek menjadi vertikal sehingga foto ini memiliki cerita. Kemudian komposisi berikutnya itu leading lines. Nah, jadi leading lines ini nggak bisa dilakukan di sembarang tempat karena leading lines ini punya persyaratan. Contohnya seperti yang ada di gambar, mesti sejajar antara posisi tengah, nggak mesti sejajar. Yang pasti seperti sejajar dari garis kan. Kita bisa melihat objek yang ada di ujung. Kemudian next, komposisi negatif test. Jadi komposisi negatif ini komposisi yang menunjukkan ruang kosong dari foto. Nah, semakin dominan dari ruang kosongnya, maka semakin menampilkan objek yang akan kita ambil. Sehingga kita bisa terfokus pada objek yang kita potret tersebut. Nah, jadi intinya dari human interest ini itu foto yang menampilkan simpati bagi orang yang melihatnya. Jadi harus jelas, punya cerita, harus punya maknanya, sehingga menghasilkan foto yang hidup, jangan foto mati. Bahwasanya kalau kita ada di tempat, misalkan tempat yang lusuh dan kotor, itu sebisa mungkin fotonya harus terlihat ada kehidupan. Harus ada makhluk hidupnya, sehingga menghasilkan foto human interest. Nah, jadi itu saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.